Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقال النبي sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha ayyuma imra'atin naqahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batil fanikahuha batil fanikahuha batil. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, ayyuma imra'atin naqahat bi ghairi izni waliha, siapapun perempuan yang menikah tanpa walinya maka nikahnya itu batil. Sampai 3 kali Nabi mengatakan nikahnya batil, nikahnya batil. Fa'in dakhala biha, maka jikalau masuk dengannya, maksudnya berhubungan, falahal mahar, maka wajib baginya untuk membayarkan mahar, bimastahalla min farjiha, dengan apa yang si perempuan itu menghalalkan atasnya kehormatannya. Fa'in istajaru fasultanu waliyu man la waliya lahu, maka jikalau tidak ada wali baginya, sultanlah yang menjadi wali. Jika tidak ada wali baginya. Bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita bahwa sesungguhnya sebagaimana janji Allah, nikah itu adalah merupakan salah satu jalan bukan hanya kesempurnaan iman kita, bukan hanya kesempurnaan ibadah kita, dan bukan hanya salah satu jalan untuk mendapatkan surganya Allah, tapi juga ternyata adalah jalan dalam persoalan membentuk ekonomi keluarga. Yang kita maksudkan adalah mahar tadi, bahwa mahar itu ternyata memiliki nilai secara ekonomi. Itu makanya kemarin saya katakan bahwa Nabi itu mengisyaratkan benda, bentuk benda, walau qadiman min hadid, meskipun cincin dari besi. Ya. Baik, kita lanjutkan pada kajian al-wilayatu 'ala zawj, persoalan wali dalam pernikahan. Ini juga wajib, wali dalam pernikahan. Makna wilayah, makna wali atau makna hakikat wali itu apa sih? Al-wilayatu hakun syar'iyyun. Wali itu adalah hak yang syar'i. Jadi ketentuan yang memiliki syariat. Wa hiya wilayatu 'ammah wa wilayatu khassah. Ada wali yang umum, jadi dia adalah wali yang umum. Ada juga kewalian yang khusus, yang khas, ya. Wal wilayatul khassah, dan wali yang khusus, yang khas, itu adalah wilayatu 'ala nafsi, wali atas manusia. Wa wilayatu 'alal mal, dan wali dalam kaitan harta. Jadi wali itu dua yang khusus. Pertama wali am,
umum, yang kedua adalah kekhususan. Ketika bicara wali yang khusus, maka dia juga adalah wali dalam kaitan kewalian kepada manusia dan kewalian kepada harta. Ini wali dalam kaitan pernikahan, baik. Yang wali itu banyak banget. Ada wali kota, ada wali kelas. Nah ini lain-lain tuh. Maka ada juga orang gila jadi wali, katanya gitu. Nah, kita tidak bicara tentang orang gila jadi wali kan. Yang ada menyebut orang gila itu wali. Ya, wali kan kalau dosa. Menempeleng kalau dosa juga ya. Ketilanjang kalau dosa juga. Kesembahyang kalau dosa juga. Jadi mungkin hendak pada berdosa jadi gila gitu. Nah, itu lain lagi wilayahnya. Maka ketika kita bicara wali dalam kaitan wali yang khusus, dia terbagi lagi. Ada kewalian dalam persoalan manusia. Wali itu adalah yang mengelola, yang mengurusi, yang mengatur, yang memimpin, itu wali namanya. Ya. Jadi wali itu yang mengatur, yang mengelola, yang memimpin, yang mengawasi, itu wali. Ada juga wali dalam kaitan yang mengurusi harta. Nah, kita bicara pada wal wilayatu ala nafsi, yaitu wali yang mengurusi manusia. Yaitu dalam kaitan wilayatu ala nafsi fi zauj, dalam kaitan pernikahan. Jadi kita bicara wali yang dimaksudkan dalam kajian kita adalah wali yang mengurusi manusia dalam kaitan pernikahan. Kenapa? Karena ini wajib. Wali itu wajib. Salah wali maka kada sah. Salah wali hukumnya kada sah, maka hukumnya adalah zina. Nah, maka wali itu yang pertama masuk pada syurutul wali, syarat-syarat wali. Jadi wali itu ada syaratnya juga kan. Ada asal ambil wali. Kan banyak tuh anak nikah wali, ambil tukang ojek jadi wali juga. Tukang ojek jadi wali. Cuman penghulu kalau dipunguli baik. Siapa ikam nih? Abah aja. Abahnya. Takutnya abahnya ujunglah anaknya. Usulnya. Siapa nama lengkapnya? Bingungnya. Kalau dipunguli dulu. Dan ini rancak pakai kasus yang kayak ini. Akhirnya apa? Biar walinya berarti lain abahnya. Kenapa? Namanya aja tahu. Nama lengkapnya. Ternyata wali yang sebenarnya ada di Madura. Kenapa lho? Ada jualan wali yang sebujuan di Madura. Kalau kau datang banyak awon, kada kau datang kita cari jalannya. Kayak apa caranya? Bawa wakil lawan penghulu. Kayak apa bawa wakilnya? Tawakil wali bil kitabah. Bawa wakil dengan surat. Kan gitu. Makanya ngalih benar kan. Nikah hendak lakas. Nak nikah tuh lakas Selama ngalih kebingin ini nikah hendak lakas, talak hendak lakas juga. Untuk kelahi itu bilang kada ketalakan jaga kebingin tuh amun talak talak seribu talak untuk kebingin aja. Untung talak tuh ampun kelakian. Coba dia kata talak kebingin. Nah ternyata yang ampun nikah itu kebingin. Nah hendak nikah tuh binian baik ada lakian, tapi nah hendak talak tuh lakian. Kenapa? Karena talak itu pakai ini rasional. Mau binian itu perasaan tahu kan pakainya. Coba aja biar binian tuh. Belikan mana? Soal bulik hanya wasana. Ada mau bulik. Nah itulah binian kan. Nah bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersalah wali maka pada sah nikahnya. Harus betul-betul mencari wali. Hanya kadang-kadang penghulu ini cerewet ya. Abah kenapa? Meninggal. Kai bang kai meninggal juga. Datuk bang begini meninggal aja. Bapak ibu, kadang-kadang ada kasus abah meninggal, kai meninggal, datuk hidup. Kan ada abah meninggal, kai meninggal, jangan stop lawan kai. Takuni datuknya. Karena kai meninggal dalam sanak, jangan dalam sanak dulu, kai jangan datuk dulu. Datuk hidup, datuk jadi wali.
jangan dang sana datu. Habisan dah abah meninggal, kai meninggal, datuk meninggal juga, maka hanya ke ding sana saabah semama adalah saabah semama. Kalau ada apa aja kebinyan apa dan sanak saabah apa biar memadakan abang kawin pulang kah ojek apa ada gitu kadanya dan itu bang. Karena kadang-kadang ada manusia yang kadang jujur katu mau unjun sekali ini mau unjun pakai begincu kan ada kalau nanya itu mau unjun kawian bila boleh kau mah kipak bawaan sekali ini dan andung di sana menyiapkan sudah. Maka kalau ada abah yang begini pulang dan ternyata ada bisa anak laki-laki inya jadi wali, jangan langsung buka ke paman. Paman jadi wali, ya paman itu urusan kesambilan. Kalau kita bicara wali, maka wali itu nanti terbagi dan ada wali nasab itu terbagi dua, ada wali akrab, ada wali abad. Yang lebih dekat itu adalah pertama dan sanak saabah semama. Kalau tidak ada dan sanak saabah semama dan sanak saabah. Kalau tidak ada dan sanak saabah maka anak oleh dan sanak saabah semama kemanakan? Itu lebih dekat. Nah itu nanti kita bahaslah sampai bagaimana syarat-syaratnya. Bolehkah berpindah wali akrab kepada wali abad sementara wali akrabnya masih hidup? Nah nanti ada syarat lagi boleh kepindah, tapi ada yang kada boleh pindah sama sekali kalau masih hidup wali akrabnya. Nah kita lihat dulu syarat wali, yaitu wayastarata fil wali, dan syarat di dalam wali itu yang pertama ada al-huriyah, merdeka. Budak kada boleh wali budak, harus orang yang merdeka. Merdeka itu bukannya merdeka kalau merdeka itu bebas, kada terikat, bukan budak siapa-siapa. Kemudian wal bulugh, dewasa. Kekanakan kada boleh, harus betul dewasa. Berapa umur? 15. Nah, ini umur 15 tahun tak ini dulu. Udah mimpi belum? Mimpi lah maksudnya. Mimpi apa? Itu apa takut mimpi apa bulan? Ya Allah, mimpi basah. Untuk kami kan tak udah. Kan itu mat basah juga makanya lah mimpi basah ni kalau cuma dari dulu katakan gitu kan mimpi nang kayak apa mandai lah daripada mimpi penciuman kali pulang kan gitu lah. Pokoknya suaranya pulang di hati. Jadi betul-betul dia udah balik lah. Jadi sudah balik. 15 tahun sampai dia ini baik. Karena kekanakan ini terpengaruh oleh mimpi, oleh tontonan. Ya lah. SMP itu udah ada. SMP. Ya Allah. Ulun bahara itu SMA lah ya. Itu gimana kelas 3 18 tahunan. Gue ini kekanakan 14 tahun. Lebihnya dia lah ingin lelakian terlambat sedikit. Sudah banyak kan kelihatannya. Jadi maka harus sampai balik. Sawa'un kanal muwalli alaihi musliman au ghairi muslim. Sama aja dalam persoalan ini, baik inya itu adalah muslim ataupun bukan muslim. Tetapi nanti ada syarat lain, yaitu dia muslim. Dalam persoalan kemerdekaan wal akal, berakal sehat. Jadi orang gila kan yang boleh jadi wali. Abah gila bahaya. Dan gila ada boleh. Maka kalau inya gila, disitulah bolehnya berpindah ke wali yang setelahnya. Atau abah mati ke sana gila bahaya. Maka kalau dari sana gila, boleh berpindah ke dan sanak nama. Apa misalnya kemanakan nggak ada kan masih ke paman terakhirnya. Setelah di sana nyatain masih tapi di sini anaknya berarti ke paman. Nah, paman lah yang kemudian kalau dan sanaknya gila.
Karena orang gila kada boleh jadi wali. Ini aneh juga tidak. Ada namanya orang gila itu wali. Ini kan kada boleh jadi wali kan. Wali nikah orang gila. Berarti kenapa? Harus nambah akal sehat. Itu nang jadi wali. Kemudian fala wilayatu li abdi, maka tidaklah dibolehkan wali itu seorang budak. Wala majnun, diulang lagi, orang gila, tidaklah gila ini. Wala sibbi, dan tidak pula anak-anak kekanakan. Karena kalau diangkat pena itu kan pertama adalah dapat orang yang gila, kemudian orang yang kekanakan itu kada berdosa tuh, dan kada dituntut hukum oleh inya. Li'annahu la wilayatu li wahidin min haula'i ala nafsi. Disebabkan kenapa jadi orang gila kada boleh jadi wali, kemudian budak kada boleh jadi wali, kekanakan kada boleh jadi wali. Li'annahu la wilayatu li wahidin min haula'i ala nafsi. Disebabkan inya seorang yang hanya kada kawat untuk menjadi wali atas dirinya. Orang gila kalau mau kasih seorang kekanakan, kemudian budak, jadi miliki orang lainnya, tidak punya hak atas dirinya, apatah lagi mau kuasai orang lain, maka kada boleh mereka menjadi wali. Itu syaratnya kan. Wa yazidu ala hadhihi syartu rabi', dan menambahkan atas syarat ini adalah syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Wa huwal Islam, dia Islam. Jadi orang yang pada Islam kada boleh menjadi wali. Jadi syarat yang keempat adalah inya itu Islam. Idza kana wali alaihi musliman, adalah wali itu orang yang Islam, orang yang muslim. Kenapa? Fa innahu la yajuzu an yakuna wali muslim, bahwasanya tidak dibolehkan menjadi wali selain orang yang tidak muslim. Orang yang tidak muslim. Liqaulillahi ta'ala, atas orang muslim tidak boleh jadi wali dari orang yang bukan muslim. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dalam surah An-Nisa ayat 141. Wala yaj'alallah, dan tidaklah Allah menjadikan lil kafir bagi orang kafir itu alal mu'min, atau orang beriman itu sabila. Sabila itu jalan kayak memimpin, itu enggak boleh. Nah kemudian kalau di sini juga ada ya syarat wali. Pembahasan di sebelah sini kalau ini adalah beberapa kompilasi hukum Islam: merdeka, dewasa, berakal sehat, laki-laki. Kemudian tambahan tidak berada dalam pengampuan atau dalam termasuk orang yang umrah, tidak berada dalam keadaan umrah dan haji. Kemudian berpikiran baik, adil, termasuk adil sini. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil, serta tetap memelihara mur'ah atau sopan santun. Ini di sini syaratnya. Tapi nanti berbeda Pak. Berbeda di sini. Nah di sini adama istaratal adalah, kata yang saya sabit, tidak menjadi satu keharusan syarat adil itu kada wajib. Bukan. Ini beda di sini sama sini lah. Kalau di dalam fiqh sunnah ini adil bukan syarat untuk wali nasab. Adil bukan syarat. La tashtaratal adalah fil wali, tidak mensyaratkan adil itu dalam persoalan wali. Apabila dia fasik, idal fusuqa, idal fasik, apabila dia fasik, idal fusuqa la yaslubu, maka tidak menghilangkan atas kemampuan dia dalam hal persoalan menikahkan, terkecuali illa idza kharaja bihil fusuq, kecuali kalau kefasikannya itu sudah keluar melewati batas, maka tidak boleh lagi dia menjadi wali. Jadi fasik kan durhaka kah boleh jadi wali.
asal jangan kelewatan batas, ya. Nah, ini tidak dijelaskan oleh Syekh Sadiq bagaimana kelewatan batasnya itu. Nah, yang jelas wali itu adalah apa istilahnya, syarat mutlaknya itu tidak mensyaratkan adil. Mengadil banyak nih, bicara dengan adil. Nah, beda nanti wali hakim. Wali hakim itu syaratnya adil. Kalau saksi aja harus adil, apalagi wali hakim. Siapa wali hakim? Sultan. Siapa dia? Penguasa di kecamatan. Siapakah penguasa di kecamatan? KUA, penghulu atau yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala KUA. Karena kepala KUA itu harus penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala. Dia bukan jabatan. Jadi kepala KUA itu bukan pejabat, Pak. Tapi jabatan itu adalah penghulu. Jadi penghulu itu yang melekat dalam sebuah jabatan. Dan kepala KUA itu ditugaskan oleh pemerintah mendapatkan tambahan untuk membagi-bagi wilayah dengan beberapa penghulu yang ada. Karena tidak ada lagi, ini kan dulu ada P3N, nggak ada lagi sekarang ini. Jadi kadang-kadang apa istilahnya, dan yang membagi itu harus adil juga. Nah, faktanya kadang-kadang misalkan di beberapa wilayah kepala KUA itu justru yang paling banyak mengambil. Itu satu ketidakadilan. Belum lagi kalau kita berbicara dalam pasal riswah, sogok menyogok untuk mendapatkan jabatan nyogok. Nah, itu juga bagaimana hukumnya kalau kita menjadi penghulu atau menjadi kepala KUA dengan cara menyogok. Berat lagi nih, bagaimana hukum dalam persoalan pernikahan. Nah, kemudian persoalan kewalian dalam hal perempuan ala nafsiha, iktibaru wilayatul mar'ah ala nafsiha fi zawaj. Jadi bagaimana perempuan mewalikan atas dirinya dalam pernikahan. Bolehkah perempuan menjadi wali atas dirinya sendiri? Banyak jahaba katsir minal ulama'i, banyak pendapat dari kalangan ulama ila annal mar'ata, bahwasanya perempuan itu tidak dibolehkan menikahkan dirinya wala ghairiha, dan yang selain daripada dirinya, la tajawaju nafsiha wala ghairiha. Banyak pendapat jahaba itu jalan atau pendapat sama. Jadi madhab itu jalan, metode, syariat itu juga jalan, harakat itu juga jalan maknanya, manhaj itu juga maknanya jalan, dan macam-macam kan. Ada syariat itu jalan secara umum, ada harakat itu jalan yang khusus, ada manhaj itu jalan dengan metode-metode, itu jalan-jalan. Manhaj itu juga jalan. Nah, karena itu jalan, tujuannya sama, tetapi lebih detail karena ada metode-metodenya. Itu kalau manhaj tadi ya. Tapi jangan menganggap jalan kita yang paling bujuran. Ini yang terjadi di NTB. Merasa paling benar, menyalahkan orang lain. Dan kelompok ini masuk dalam kelompok-kelompok kita ini, merasa paling benar. Ini yang saya agak ngeri ini mengenai persoalan akidah, merasa paling bujuran. Kemudian mudah membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Itu bukan ajaran kita. Ajaran Islam enggak memudahkan mengkafirkan orang lain. Orang yang nyata kafir itu adalah mereka yang mengetahui tentang tegaknya hujjah tapi tidak menerima, itu kafir. Siapa dia? Orang Islam bisa jadi, tapi non Muslim belum tentu dia kafir. Non Muslim belum tentu dia kafir. Contoh, ya di Quran tuh bicara ahlul kitab kebanyakan. Kalau orang non Muslim, kalau yang kafir itu contohnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan dulu, Abu Dapur, segala macam jenis Abu lah. Kenapa?
Karena sebetulnya hubungan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan itu tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad. Tahu. Bahkan mereka mengharapkan datangnya Nabi dari kelompok mereka. Senang, suka dengan Nabi Muhammad. Tapi ternyata misinya Nabi Muhammad itu adalah menghancurkan berhala-berhala. Nah, ini ekonomi, Pak. Dulu Ka'bah itu tempat banyak berhala ya, ada 480 berhala. Itu adalah daya tarik ekonomi bagi bangsa mereka. Semua orang yang berdagang di kafilah manapun singgah pasti ke sana. Nah, itu jadi lahan uang bagi bangsa mereka. Duit singgah jam-jam sana segala macam kan. Nah, ternyata kedatangan Nabi Muhammad adalah untuk menghancurkan berhala itu. Maka takutlah mereka kalau berhala dihancurkan, tidak ada lagi daya tarik wisata. Ini sebetulnya. Kalaulah Abu Jahal dan Abu Sufyan serta abu-abu lainnya itu tidak meyakini Nabi Muhammad itu benar, kenapa malah mengendap-endap di samping rumah Nabi? Kan pernah tuh Abu Jahal, Abu Sufyan, saya lupa satunya, itu bila malam itu menuju, kalau istilah kita, ke tempat karaokean, nyanyi-nyanyi dan buka-buka baju. Nah, pokoknya lewat di rumah Nabi terdengar ada suara mengaji, singkat. Dengar agak bagus. Sampai subuh ternyata. Bayangkan kita yang Islam ngaji, jangankan sampai subuh, sejumat hajat sudah. Ini Abu Jahal, Abu Sufyan dengan satunya itu ternyata mendengarkan bacaan Quran Nabi sampai subuh terkajut. Terkajut ternyata apa? Ada pulang kawan hingga mendengar juga. Nah, nyawa Abu Sufyan lah ajar Abu Jahal. Kamu sini juga ajar Abu Sufyan, bapaknya Abu Jahal. Enggak aja Abu Jahal. Tahu tadi mendengar suara Muhammad mengaji, mendengar itu coba emang enggak asal nyaman gitu nah. Nah, jangan Abu Jahal mungkin itu kayaknya aja kita Sufyan malam ini aja, esok jangan lagi. Karena kalau sampai ketahuan bangsa Arab lainnya, kacau kita. Karena Abu Jahal ini rajanya, Pak. Sepeninggal Qusay bin Kilab itu tidak ada lagi raja. Sepeninggal Qusay bin Kilab ada Abu Dar. Tapi sepeninggal Abu Dar itu terjadi perang saudara antara Bani Abdul Dar dan Bani Abdul Manaf. Sekarang saya ulang, nggak ada kedamaian. Selalu terjadi pertikaian, pertumpahan darah, saling bunuh-membunuh, saling tebus-menebus. Kemudian mereka itu takut, saling ketakutan. Kalau keluar itu ketakutan, kalau keluar dia akan membunuh keluarganya. Karena sesama. Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah, itu anaknya Harab anaknya Abdul Syams. Abdul Syams itu saudara kembarnya Hashim. Hashim itu punya anak namanya Syaibah atau Abdul Muthalib, punya anak lagi namanya Abdullah punya anak namanya Muhammad. Sepupuan. Kalau istrinya Nabi itu Khadijah itu anaknya Khuwailid anaknya Asad anaknya Abdul Uzza anaknya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab bapaknya oleh Abdul Manaf itu bapaknya oleh Hashim. Masih sekeluargaan besar. Tapi nanti perang lalu pecah. Itu sejarahnya, makanya peninggalan Qusay bin Kilab namanya Darun Nadwa itu dijual dengan harga yang sangat mahal oleh Bani Abdul Dar. Dengan harga cuma segelas tuak anggur yang memabukkan, karena dia paling mabuk. Nah, itu Darun Nadwa itu tempat bersidangnya para anggota dewan zaman itu. Ya, jadi Qusay bin Kilab termasuk tokoh yang hebat. Nah, datangnya Nabi Muhammad itu mempersatukan kelompok-kelompok yang pecah ini. Nah, maka Bapak saudara sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kemudian orang yang dikatakan kafir itu ketika hujah sudah tegak. Makanya Abu Talha juga dikatakan kafir di dalam cerita Anas bin Malik, ya. Tentang istilahnya ketika kita bicara tentang mahar kemarin, Anas bin Malik menceritakan, Anas bin Malik adalah anak yang Muslim, Pak.
Nah, ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya kata Anas bin Malik, anna Aba Talha adalah Abu Talha itu mengkhitbah Ummu Sulaim ibunya. Faqalat, maka berkatalah Ummu Sulaim, wallahi demi Allah, ma mithluka yu'abdu walakinnaka kafir wa ana muslimah wa la yahillu li an atazawwajuka. Demi Allah tidak ada sesuatu apapun yang membuat engkau itu ditolak. Bungas, tampan. Kan orang tuh mau karena pertama harta, sugih kan? Ya kan? Sugih. Coba aja kalau pengen sugih Pak, tunjuk aja ingin mana untungnya. Ini tiga kencang. Pokoknya sugih dulu. Dan memang Nabi menyebutkan tungkau ma'al arba, nikahi perempuan 4 lima lihat sugihnya. Maka Abu Talha sugih, ayah dia. Kemudian wali nasabnya ya, tungkal wali kecantikan, ketampanan, kemudian agama kan gitu. Nah, dia tampan, dia punya jabatan, dia punya akhlak yang bagus. Cuman ucara Ummu Sulaim ada dan sepantas pimpin surga ada cuma satu. Walakinnaka kafirun, pian kafir. Kafir itu kan artinya apa? Ketutup dengan kebenaran. Itu kafir. Kafar. Jadi tahu Nabi Muhammad itu benar, tapi nggak mau nerima, itu kafir. Wa ana muslimah, aku ini muslim. Muslim itu tunduk, orang yang taat, orang yang tunduk pasrah dengan Allah. Wala yahillu li an atazawwajukum, maka kada halal ulun nikah lawan pian. Fa in taslim, kecuali apabila pian itu Islam, fadzalika mahari, maka itulah maharku. Nah, jadi kita tuh mudah-mudahan mengkafirkan orang tuh. Padahal sama kita juga stop dan kita mengkafirkan orang. Makanya saya bilang, kalau masalah akidah, kalau masalah fikih, nang masalah kunut kada kunut, hampir anda bawal. Hampir saja dibawal ya. Alhamdulillah hadir hampir ada lagi bawal masalah kunut. Kenapa? Hampir 9 subuh sekali sudah duduk kan. Dahulu kita bawal berkunut kada berkunut, oh. Ternyata ini ampi sudah bawal masalah kunut. Kenapa? Ampihan 9 subuh sudah sekalinya sudah. Itu ampi bawal, udah gak usah lagi. Pertanyaan yang muncul kan adalah pertanyaan, Pak Ustadz, amalan apa amalan yang paling bagus? Kalau Nabi enggak menjawab kalau enggak lihat orangnya. Kalau kita kan amalan yang paling bagus adalah amalan yang ikhlas, kemudian dijawab di situ, tidak bertolak, tidak berbelakangan sunnah Nabi. Kalau Nabi enggak. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, apa amalan paling bagus? Yang Nabi sedekah. Datang lagi, ya Rasul, apa amalan paling bagus? Yang Nabi bakti lawan orang tua. Apa ya Rasul amalan paling bagus? Datang lagi yang satunya kan, jangan Nabi jihad fisabilillah. Bingung sahabatnya. Ya Rasul, kok pertanyaannya sama, jawabannya beda? Nah itulah fikih. Fikih itu berkembang. Nggak bisa statis di situ, nggak bisa. Sama dengan masalah hukum munakahat, hukum pernikahan pun juga berkembang. Ya, maka ujar Nabi, kamu tahulah ya Nabi, inya itu engken. Karena inya engken, kamu itu engken, maka suruhnya sedekah. Nasi kumpang nyuwani lan kuitan. Maka amal yang paling bagus apa? Bakti lan kuitan. Nasi kumpang pengincok kedua berlahi. Main meledak-meledak menyambat orang, iya aja bayar orang lain ada bani. Kan ada orang dikatakan orang sih kedua ni juga. Ingatul Allah ya kisah-kisah kayak terapihan itu. Menikam jadi bila ada yang mengacak atau menampar lawan. Enggak iya jadi ada nama tu harus bisa lawan. Menikam betul apa pun kan.
Bila ikan pada melawan, aku memukul ikan. Kalau ada yang sampai menyerang kita, itu nggak boleh diam. Terus tidak itulah dilawan. Ini kan jauh, menyambat-nyambat dilawan orang pada wani. Nah ini yang untungnya aja. Nah termasuk kelompok yang ketujuh mengkafirkan orang tadi. Itu terjadi di NTB. Wadah kita yang banyak kan gitu. Bukankah tujuan dakwah itu supaya mengajak? Gitu. Dakwah itu kan mengajak orang supaya umpat kita. Yang ada bukaan itu bukan mengajak namanya. Saya mulai Bang Kiki sekarang dakwah kita ini gagal Pak. Kalau belum mengajak yang ini, karena udah peran orang berpikir tuh gini, oh ini kelompok untuk mengkafirkan, bukan orang. Akhirnya mereka pun membangun masjid, mengiau ustadznya yang ramai tadi, hibak lagi buah kita sedikit pernah. Kalau masalah dakwah kekerasan di hadapan yang memang bubuhan kita juga aman aja. Tapi kayak apa kita mengajak orang yang kada paham ke dalam kita? Itu yang metodenya adalah ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Hikmah bijaksana. Ketika Al-Baharudin diundang Gus Dur menjadi imam sholat tarawih di lingkungan NU, Sidin pada memaksa untuk 8 lawan 3. Kayak Sidin lah 20 kan 3 lah. Bisa bahasa Banjar di sini bukannya. Karena ini NU semua 20 Ustaz, 20 di sini. Ayo 20 sih karena mau menyambat 20 itu bid'ah. Sembahyang Sidin kayak kita kan. Kayak biasa kan kita rokoknya Allahu Akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li subhanakallahumma rabbana. Pelan kan cuma ini. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, santai Sidin. Sehingga dia kayak orang Allahu Akbar, sami Allah kan bawa Sidin gitu. Yang baru kepatahan belakang tuh biasanya itu. Sian yang ini di jalan kayak antul patah belakang Sidin. Boleh dong masa nangis. Kenapa nih maka menangis? Tobat udah jadi ini sembahyang tobat ada tuh tobat sembahyang. Kenapa? Imam kelanjuan ya kan? Nah Al-Baharudin gak ada lanjut sembahyang. Ternyata sampai 8 rakaat sama lah 20 lawasnya. Maka jarak Sidin berkulit bahan kan? Ingat 8 kan? Sudah 8 ada yang hubungannya ada yang lawasnya lah gitu. Sidin kayak apa lanjutkan 20. Jadi jemaah menyebut 8 aja gitu. 8 aja. Maka akhirnya 8. Selesai sembahyang, Gus Dur tersenyum kan? Gus Dur tersenyum. Apa dia Gus Dur? Kada tidak pernah ada orang Muhammadiyah masuk ke wilayah NU, ke kandang NU, di hadapan orang NU, memuhammadiyahkan orang NU perkataan. Nah, coba lihat. Maka hari ini bagi saya sosok Gus Dur dan Al-Baharudin itu sosok yang paling berkesan. Sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah 2 tokoh yang tidak akan pernah lepas dari ingatan untuk selalu belajar tentang mereka ini. Ketika saya melihat perkembangan belakangan muncul kelompok-kelompok yang mengaku ahlus sunnah, yang mengaku ahlinya Quran dan sunnah, tapi ternyata suka menyambat dan menyalahkan orang lain. Berbeda dengan 2 sosok ini Pak. Pulang ke Indonesia, keduanya betul-betul berjuang membangun. Yang satu dia berjuang dalam rangka menghadapi mengentaskan kemiskinan, kemudian membangun pendidikan dan gerakan dakwahnya. Haji Ahmad Dahlan ketika melihat adanya propaganda snob pokoknya dengan hukum adatnya, cara mengadu domba snob itu dengan membuat buku hukum adat itu.
Sementara hukum adat masing-masing wilayah itu beda. Kemudian Senok itu membolehkan, karena dia adalah penasihat gubernur Hindia Belanda, maka Senok itu mengusulkan, menyampaikan bahwa orang Islam itu biarkan aja ini ibadah, sebutin aja, jangan biarkan ini tolak haji. Lawan masalah zakat, ujar Senok, jangan sampai ada pegawai pemerintah, ada yayasan, ada organisasi yang mengumpulkan. Biarkan zakat itu masing-masing ke pribadi masing-masing. Kenapa? Karena Senok itu paham, apabila zakat itu dikumpulkan oleh organisasi atau oleh kelompok atau oleh ormas atau oleh pemerintah, itu kekuatan besar untuk melawan Belanda. Maka Kiai Ahmad Dahlan berpikir itu dia yang pertama kali mengumpulkan zakat. Maka jangan heran Lazismu itu sukses. Maka ini kan memang ahlinya beliau. Saya bangga dengan tokoh ini. Dibanding tokoh belakang hanya bisa mengkafirkan, membiarkan, tapi nggak ada hasil. Yang ada orang buka, Pak. Coba mereka menyalahkan, tapi apa solusinya? Nggak ada solusi. Yang ada apa? Terjadi apa namanya? Jurang yang semakin besar antara kita dan sama kita. Nah ini, saya baru sadar ini ketika menyelesaikan S2 dan S3. Dulu termasuk sosok kalau kita bicara Wahabi, Salafi, saya lebih Wahabi. Dulu lebih Wahabi daripada Wahabi dulu. Tapi setelah saya belajar qawaidul fikih, belajar kaidah fikih, belajar metode pengambilan hukum, istinbat hukum, tidak segampang itu untuk menentukan hukum. Maka tidak bisa langsung kita kepada Quran dan Sunnah. Quran Sunnah mana? Quran Sunnah ikang pikiranmu. Karena semua mengklaim kami Quran Sunnah. Ini juga mengklaim kami Quran Sunnah. Sana juga mengklaim kami Quran dan Sunnah. Sama-sama Quran dan Sunnah nih. Itu yang kemudian saya melihat sama-sama takbir Allah, sana juga takbir Allah. Tapi kok bertikai? Bahasanya itu bahasa kasar. Bahasanya bahasa yang menghujat orang lain. Maka gimana orang mau ikut lawan kita? Itulah makanya bagi saya ayo kita sama-sama lah. Mau kita baik, ayo sama-sama, jangan saling menghina. Antara yang kelompok berkunut pada berkunut, jangan saling menyalahkan. Berjanggut ada berjanggut, jangan saling menyalahkan. Yang jelas gini, kalau bagi saya gini, jenggot itu lambang kewibawaan dan lambang kecerdasan hati. Itu jenggot. Ulun itu enak pada berjanggut kawan. Betul, anda nih. Cuman kadang mau tapi kadang rata. Bini bermamai. Padahal untuk lawan bini, belum. Tidak ada kata. Entah kenapa Tuhan menemukan, tapi gini. Mungkin belum bijaksana kalau jenggot. Orang yang makin jenggot besar, makin jenggot bagus, itu semakin wibawa, semakin bijak. Tapi yang terjadi biasa lu lihat di tengah-tengah masyarakat, semakin besar, itu semakin meledak-ledak menyalahkan orang lain. Nah itu harus menyadar aku ini berjanggut. Sama gini Pak, kita nang berselawar, berbaju, lawan bergamis itu beda. Kalau bergamis, berkopiah itu lebih menjaga. Maunya kan kadang. Kemudian, nah itu pentingnya. Kadang-kadang juga kalau kita memakai pakaian gaya yang gitu, karena udah terjaga. Maka jangan saling menyalahkan. Itu maksud tolong-tolong. Nah, jadi orang yang semakin panjang jenggot, semakin kecerdasannya semakin kesini. Kalau sama masalah sorban Pak. Sorban itu lambang keilmuan. Allah jarang kepada buat beliau dahulu itu melarang jilbab itu kan sorban itu nggak bisa langsung dipasang. Saya meskipun pernah belajar istilah hubungan belajar itu berijazah lah, cuman ya udahlah belajar lah. Lawat Allah jarang Kiai Haji Hadrawi tentang syarat cara bersorban. Tapi pernah kalian betul bersorban? Enggak, karena takut masih Pak. Keilmuan dulu kayak apa bersorban itu? Lawan aman. Bila lagi berkumpulan, berbacaan, kata semua orang berdoa.
Kamu besok sini doa aja, sini berdoa. Doa lawas kan doa hanya kan. Lawas kan dikit lagi nah jadi hafal. Nang panjang kan handap begitu lah. Kenapa kan bisa Sudin? Jadi kalau kita berkopiah biasa aman. Jadi ulun paling khawatir walaupun dan sobat itu sebetulnya ada lambang-lambang keilmuan. Makanya nggak doanya pakai sorban asal. Nah kalaupun pakai sorban itu sekali-kali di rumah untuk foto karena anak-anak nggak foto, kalau bikin pakai sorban udah saya pakai sorban pasang kan gampang. Udah belajar kan. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau laki-laki muslimah. Nah, maka itulah kemudian perempuan itu menurut sebagian besar ulama dia tidak dibolehkan untuk menikahkan dirinya dan yang lain-lainnya. Ya. Kenapa? Karena dia yang mengakadkan, masa dia menjadi wali? Itu satu yang menjadi pendapat. Nanti kita akan bahas lagi bahwa di beberapa pendapat lain juga ada pendapat Hanafi bahwa Imam Hanafi ternyata di situ kelompok ulama Hanafiyah itu berbeda pendapat bahwa mereka membolehkan perempuan itu menikahkan dirinya sendiri. Ini Hanafiyah. Nanti kita akan bahas di mana dasarnya, di mana yang paling kuat. Karena kalau mazhab tarjih, kalau melihat tarjih itu melihat yang paling kuat biasanya. Nah gini, kalau tarjih itu bagus Pak, metode pengambilan hukumnya, nggak asal saya. Nah kita lihat dulu. Kemudian Nah ini wa innal aqid wal wali, tidak mungkin dia yang mengakadkan dia yang jadi wali, itu nggak mungkin. Ini pendapat yang pertama. Sebagaimana firman Allah Taala wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum, itu dalil pertama. Yang kedua wala tunkahul musyrikina hatta yu'minu. Nah dua dalil bahwa dua dalil ini seolah menyebutkan bahwa perintah kepada kaum laki-laki untuk menikahkan perempuan-perempuan mereka kepada orang yang soleh. Di ayat yang kedua, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah dinikahkan atas seorang laki-laki kepada perempuan-perempuannya kepada orang yang musyrik sampai orang itu beriman. Ini perintah bagi kaum laki-laki supaya mereka itu menjaga, memelihara, memperhatikan urusan perempuan. Berarti ada wali yang khusus. Ya, ini pendapat-pendapat baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu, nanti akan kita bahas lebih lanjut di mana posisi perempuan, bahwa perempuan itu tetap ada wali. Dengan dalil-dalilnya akan kita bahas mungkin pada kajian yang akan datang. Insyaallah bahwasanya yang lebih kuat bahwasanya perempuan tetap tidak boleh menikahkan seorang. Kalau pendapat ulama Hanafiyah nanti kita akan bahas lebih ini, kita akan bedah bagaimana pendapat ulama Hanafiyah yang membolehkan perempuan untuk menikahkan dirinya seorang. Tapi jelas sebagian besar ulama mengharamkan perempuan menikahkan dirinya seorang. Barangkali ini yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.